Halo saudara, senang sekali saya Melody Busa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Di antaranya, kecelakaan beruntun libatkan 3 truk di Pasuruan, 1 korban tewas. 2 rumah, toko kelontong, mobil, dan 6 motor di Madiun ludes terbakar. Serunya fashion show yang diikuti ratusan ekor sapi dan kambing di Banyuwangi. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. Kecelakaan beruntun 3 truk terjadi di Jalan Raya Jalur Surabaya-Malang di Kabupaten Pasuruan hari Selasa. Akibatnya 1 orang pengemudi tewas di lokasi kejadian karena terjepit dalam kabin kemudinya. Pengemudi yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Surabaya-Malang ini kondisinya mengenaskan dengan tubuh terjepit kabin truk yang dikemudikannya. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan pintu masuk wisata Kebun Kurma, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang ini melibatkan 3 truk dari arah yang sama. Korban bernama Rofik Cahyadi, warga Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tewas di lokasi kejadian akibat luka serius. Ivan, salah satu sopir truk yang selamat, mengatakan awalnya ia melaju di belakang truk dari arah Surabaya menuju Malang. Di lokasi kejadian, tiba-tiba truk di depannya berhenti hingga ia ikut berhenti mendadak. Beberapa saat kemudian, truk ketiga yang melaju kencang menabrak bagian belakang hingga mengalami kerusakan parah. Ada mobil mau nyebrang, yang depan saya kan mau masuk, otomatis kan depan saya berhenti. Itu agak lama, sekitar 15 detik lama lah. Tahu-tahu dari belakang ada mobil nabrak. Terus untuk kondisi korban sendiri tadi, Pak? Tadi sih masih hidup waktu pas kejadian, tapi cuma pas dibawa katanya meninggal. Bapak dari perjalanan mau masuk garasi ini ya? Enggak, kalau saya mau muat ke Purwosari, dari mall tadi. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan bukti bekas rem dari ketiga truk yang berhenti mendadak di aspal. Diduga kecelakaan ini terjadi karena kelalaian pengemudi truk paling belakang. Terjadi kecelakaan di Jalan Surabaya-Malang, tepatnya di depan pintu masuk wisata Kebun Kurma. Berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi yang di TKP, di sini telah terjadi kecelakaan beruntun 3 truk. Ya. Dari awal mula ada truk yang berhenti di depan, kemudian di sisi belakangnya juga berhenti, dan yang ketiga inilah yang diduga kurang konsentrasi, tidak mengurangi kecepatan sehingga menabrak kendaraan di depannya, dan kendaraan yang paling di belakang untuk pengemudi meninggal dunia di TKP. Setelah dievakuasi dari kabin truk, korban tewas dibawa menuju Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. 2 pengemudi truk yang selamat dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Sementara ketiga truk yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor Lantas Polres Pasuruan. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, polisi Resor Ngawi bersama tim medis mengautopsi mayat wanita yang ditemukan membusuk di kebun jagung pada Selasa pagi. Dari hasil sementara diketahui korban diperkirakan berusia antara 20 hingga 25 tahun. Kuat dugaan korban dibunuh dengan cara dijerat lehernya. Mayat wanita setengah telanjang yang ditemukan membusuk di perkebunan jagung milik perhutani di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, diotopsi di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Dari hasil otopsi sementara, diketahui korban berumur antara 20 hingga 25 tahun. Korban diduga tewas sekitar 3 pekan lebih. Kuat dugaan korban dibunuh dengan cara dijerat lehernya. Saat ditemukan, pakaian dan gelang korban masih utuh, namun tubuhnya membusuk dan sulit dikenali. Selain itu, tidak ada identitas yang melekat pada korban. Kini polisi masih menunggu hasil otopsi secara tertulis dari pihak rumah sakit.
sebenarnya, dan untuk kepastian penyebab sendiri apakah dari jeratan itu sendiri kemana? Belum bisa dipastikan, kita masih menunggu hasil tertulisnya resmi. Kalau dari TKP maupun di baju ada identitasnya atau enggak? Sama sekali tidak ditemukan. Untuk kepastian identitasnya sendiri apa yang dilakukan? Nanti kita akan memberikan informasi kaitannya dengan temuan kita. Ada ciri-ciri baju yang dikenakan, kemudian gelang-gelang yang dikenakan. Kami mohon bantuan kepada media untuk menyebarluaskan. Barangkali ada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa melapor kepada kami. Sebelumnya, mayat wanita membusuk kondisi setengah telanjang ditemukan di perkebunan jagung di Ngawi Selasa pagi. Kuat dugaan jasad adalah korban pembunuhan. Dergo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, gara-gara terpergok saat mencuri tiang kabel internet di Jember, 3 pemuda dikepung massa hingga 1 pelaku babak belur. Warga yang emosi juga merusak mobil pickup yang digunakan mengangkut tiang curian. Warga Desa Keraton, Kecamatan Kencong, Jember, menangkap 1 pencuri tiang kabel internet Selasa dini hari. 1 pelaku babak belur dihakimi massa, sedangkan 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Tak hanya menghakimi pelaku, warga yang emosi juga merusak mobil pickup yang digunakan para pelaku untuk mengangkut tiang curian. Beruntung tak lama kemudian polisi tiba di lokasi sehingga pelaku tidak semakin babak belur. Hasil penyelidikan, polisi akhirnya meringkus 2 pelaku yang sempat kabur. Kini ketiganya Ahmad, Ihsan, dan Dimas ditahan di Mapolsek Kencong guna pemeriksaan lebih lanjut. Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang awalnya laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti dengan unit reskrim. Kita mendapatkan informasi langsung ke tempat kejadian. Di situ pencurian miliknya PT Citra Sel. Jadi itu berupa tiang, 2 tiang wifi. Kami langsung amankan untuk 2 tiang ini, langsung kita bawa ke Polsek, dan 1 unit mobil L300 dan 1 tersangka. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, 2 pemuda di Jember dibekuk polisi karena merampas senapan milik seorang pria. Tak hanya itu, pelaku yang diduga terpengaruh minuman keras memukul korbannya hingga menderita gegar otak. Wahyudi 33 tahun dan Kholili 31 tahun hanya pasrah saat digelandang petugas Satreskrim Polsek Tanggul Jember Selasa siang. Keduanya dibekuk karena merampas senapan angin milik Rohit, seorang pemuda yang dijumpainya di pinggir jalan. Pelaku awalnya berpura-pura mencoba senapan angin untuk menembak burung. Namun usai mencoba, pelaku justru membawa kabur senapan itu. Tak hanya merampas, pelaku juga memukul Rohit hingga terjatuh dan harus mendapat perawatan medis karena mengalami gegar otak. Antara pelaku dengan korban ini tidak saling kenal. Ya. Awalnya korban ini berjalan membawa senapan untuk cari burung. Selanjutnya ketemu oleh para pelaku, diajak gabung. Setelah gabung, dipinjam senjatanya karena salah satu pelaku menginginkan barang tersebut. Kemudian awalnya itu untuk dibeli, tetapi nggak boleh karena korban beralasan kalau itu punya bapaknya. Tapi dipinjam diberikan. Setelah diberikan, salah satu dari pelaku itu melakukan pemukulan ke kepala korban bagian belakang sehingga korban pingsan ataupun tidak berada di TKP. Kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. 2 rumah, toko kelontong, mobil, dan 6 motor di Madiun ludes terbakar. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.